قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya muliakan kepala sekolah MTS Aliyah, para dewan guru asatidz wal asatidzah, para tokoh masyarakat, ya alim ulama, RT RW, serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, dan para santri, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan nikmat karunia, rahmat barokah yang kita rasakan selama hidup kita, dan semoga seluruhnya dapat kita syukuri dengan ketentuan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, tercurah, teruntuk kepada junjungan tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan umatnya minaz zulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya terang benderang Islamiyah, minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan kepada tauhid, min nizamil kufri ila nizamil Islam, dari sistem kufur kepada sistem Islam. Jemaah rahimakumullah, usai kita membahas surat An-Naba, ya telah berakhir sebanyak beberapa kali pertemuan, ya lebih dari 7 kali kalau tidak salah ya. Kita akan memasuki surat yang baru, yaitu surat An-Nazi'at. An-Nazi'at adalah surat yang kedua dalam juz 30, ya. Dan surat ini tidak terlalu jauh, ya, miriplah temanya dengan surat An-Naba. Di sana menceritakan tentang hari kiamat, lalu orang yang beriman bagaimana kondisinya, orang yang munafik, orang kafir, dan nanti ya Allah akan menggambarkan sepintas sejarah, contoh, bukti siapa orang-orang yang beriman dan orang yang kafir itu diwakilkan. Untuk orang yang beriman dicontohkan bagaimana Nabi Musa dengan perjuangannya, ya hal hatta ke haditsu Musa innadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'aun. Nah, ini yang kedua, tokoh yang kedua adalah Fir'aun sebagai simbol kemungkaran, ya kesyirikan yang paling sesat. Jadi manusia yang paling terbaik, ya di antara 5 ulul azmi, di antara Nabi Musa, akan berhadapan dengan manusia yang paling zalim sepanjang sejarah manusia yang bernama Fir'aun. Nah, nanti baru di akhir-akhir ayat kembali Allah menegaskan kekokohan kekuasaannya atas seluruh makhluknya. Nah, ini tema-temanya agak sedikit mirip dengan surah An-Naba, atau bukan sedikit, agak banyak buat miripnya, ada sedikit bedanya. Di antaranya adanya pembicaraan tentang para malaikat di awal-awal surat An-Nazi'at. Perbedaan dengan surah An-Naba, tidak membicarakan tentang malaikat di awalnya, tetapi membicarakan tentang malaikat di akhir surah An-Naba, ya kan? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Pada hari itu para malaikat, pimpinan mereka, malaikat Jibril dan seluruh para malaikat berdiri saja di hadapan Allah, tak berbicara satu kata pun, tak sanggup karena tidak merasa tidak ada sedikit pun wewenang, ya karena Allah yang Maha Kuasa. Dan para malaikat itu jumlahnya sangat amat banyak. Tidaklah setiap 4 jengkal di atas langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap 4 jengkal, kata Nabi. Jadi setiap 4 jengkal ada malaikat, setiap 4 jengkal ada malaikat. Sekarang langit seluas apa? Hitunglah jumlah malaikat, dan malaikat itu sedang sujud yang sangat lama
sejak diciptakan, nanti baru bangkit dari sujud mereka pas hari kiamat. Baru terganggu sujud mereka ketika benda langit saling berdentuman, pecah, langit pecah, berserakanlah semua isinya, baru bangun dari sujudnya. Apa jawaban para malaikat ketika terbangun dari sujudnya? Untuk malaikat yang sujud seperti itu, apa kata mereka? Ya Allah, ya, alangkah sebentarnya kami sujud di hadapan-Mu. Itu jawab mereka ketika terbangun dari sujudnya pertama kali. Jadi pertama diciptakan sudah sujud, bangun dari sujudnya nanti pas kiamat kubro terjadi. Apa jawab ungkapan mereka yang sujud itu? Yang jumlahnya sangat banyak, tidaklah 4 jengkal kecuali ada 1 malaikat yang sujud, kata Nabi. Ya Allah, alangkah sebentarnya kami sujud kepadamu. Padahal jumlah malaikat itu miliar-miliar, triliun-triliun, jauh lebih banyak dari manusia. Jadi jangan dikira manusia kalau semuanya ingkar, tidak ada yang sujud kepada Allah. Allah sudah ada makhluk yang selalu sujud padanya. Nggak butuh manusia, dan Allah nggak butuh pada siapapun, termasuk Allah tidak butuh kepada para malaikat yang sujud itu pun tidak butuh. Kenapa malaikat itu sujud? Kenapa manusia sujud? Karena kebutuhan manusia. Nah, itulah akhir surah An-Naba, bagaimana ya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada yang sanggup bicara kecuali yang diizinkan saja di saat ditegakkannya hari kiamat. Ini rumah nyambung nggak nih? Nah, sekarang kita akan memulai surat An-Nazi'at. Artinya An-Nazi'at, para malaikat yang mencabut nyawa sekeras-kerasnya. Surah An-Nazi'at sebagaimana surah An-Naba, keseluruhan ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Apa Makkiyah? Ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Lebih tepat, surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Masalah tempat bisa jadi tempatnya bukan di Mekah, bukan di Madinah, bisa saja menjelang mendekati Tabuk, bisa saja di lain-lain. Tapi kalau peristiwa turunnya itu sebelum hijrah, maka dia Makkiyah. Bisa saja surat itu turun di Mekah, tetapi turunnya setelah hijrah, maka dia Madaniyah. Apa contohnya surat yang turun di Mekah dan dia Madaniyah? Surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu turunnya di Mekah ketika menjelang Haji Wada. Tapi dia Madaniyah. Kenapa? Karena turun setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Apalagi surat yang turunnya di Mekah tapi dia Madaniyah? Surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina, sampai nanti ayat terakhir Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu turunnya di mana? Di Hudaybiyah. Hudaybiyah masuk wilayah Mekah atau Madinah? Mekah, ya. Tapi surat itu Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Kenapa? Karena turun tahun ke-6 setelah hijriah, setelah hijrah. Ya, panjang-panjang itu surat ayatnya itu, walaupun jumlah ayat 29 ayat. Surat Al-Fatih. Ya, ketika Nabi dihadang untuk umroh oleh pasukan kafir Quraisy, maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah, dan umat Islam sangat amat dirugikan dalam perjanjian itu dan seolah-olah dikalahkan. Tapi turunlah surat Al-Fatih. Al-Fatih artinya surat kemenangan, nah, bukan kalah. Walaupun isi perjanjian Hudaybiyah sepertinya umat Islam kalah dan amat sangat dirugikan. Tapi dia Madaniyah walaupun turun di Mekah. Itu surat. Ada ayat yang turun bahkan di tengahnya Mekah, yaitu di Arafah, yaitu ayat ketiga surat Al-Maidah. Tapi apakah
surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Itu surat ayat, itu surat ya, ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah? Madaniyah, walaupun ayat itu turun di Arafah. Arafah di mana, Pak? Mekah. Nah, jadi memahami Makkiyah Madaniyah bukanlah tempat turun, tetapi periodisasi turunnya. Sebelum hijrah kah? Atau sesudah hijrah, itu menentukan dia surat atau ayat Makkiyah atau surat atau ayat Madaniyah. Ya, lepas dari tema-temanya, ya tentu saja yang paling inti ketika ayat-ayat itu Makkiyah, maka isinya biasanya berbicara tentang tauhid, dan belum ada ayat yang bicara soal ibadah, ritual dan muamalat. Termasuklah surat An-Nazi'at. Tidak ada di situ suruh aqimus shalah, belum disuruh salat, belum disuruh zakat, apalagi haji, umroh masih jauh. Ini di musola ya? Di mana ini? Musola? Maulid. Ya baik. Surah An-Nazi'at ini intinya tauhid. Temanya tentang tauhid. Yang kedua keimanan, terutama iman kepada malaikat, iman kepada nabi, para nabi. Yang tauhid tadi kaitannya iman kepada Allah ya, tauhid, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada Taurat, kitab ya Taurat, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, karena di situ ya berbicara tentang hari kiamat mulai dari ayat 6 dan seterusnya. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Lihatlah takdir Nabi Musa saat Fir'aun membuat SK, surat keputusan presiden, bahwa setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Nah, maka secara takdir semua bayi-bayi mati dibunuh. Ibu-ibu yang hamil ditungguin sampai lahiran. Jadi sudah 7 bulan, 8 bulan itu nggak ada lepasnya pengawasan pengawal. Kalau lahirnya perempuan, udah dibiarkan hidup. Kalau laki-laki disembelih. Dalam bahasa Arab disebut yaqtuluna abna'akum atau yuqatiluna abna'akum. Apa bedanya yaqtuluna abna'akum dengan yuqatiluna abna'akum? Kalau yaqtuluna menyembelih anak laki-laki kamu. Kalau yuqatiluna abna'akum memotong-motong anak laki-laki kamu. Jadi itulah kerjaan Firaun. Bayi lahir apa disembelih belah 2 atau dipotong-potong belah 10 anak bayi. Makanya ibu-ibu yang hamil di zaman Firaun sangat terancam ya. Benar. Hujatan ya. Kita ini akan bicara horor ini, tapi lagi maulid. Pada maulid kabar gembira, kita mesti bergembira. Tapi tema kita tentang horor. Ya, itu tema surah An-Nazi'at ya, melengkapi semua rukun iman dan terutama nanti juga keimanan kepada hari kiamat yang diawali dengan iman kepada para malaikat, dan jumlah malaikat itu banyak tak terhingga. Ya, tidaklah setiap hari masuk ke arsy Allah 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar. Sejak kapan? Sejak diciptakannya langit dan bumi. Sejak saat itu tiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke arsy dan tidak pernah keluar. Masuk pernah keluar. Tiap hari masuk, nggak ada yang keluar. Berapa banyak coba dari zaman sejak diciptakannya langit dan bumi sampai sekarang nggak berhenti itu. Masuk 70.000 nggak keluar terus tiap hari. Sekarang sudah hari keberapa triliun hari ini, kalikan 70.000 malaikat yang masuk arsy itu nggak keluar-keluar. Belum lagi malaikat yang ada di langit alam semesta. Kata Nabi, tidaklah sempat jengkal kecuali ada malaikat yang sujud di santero jagat raya alam semesta ini. Belum lagi malaikat yang ada mengatur manusia urusannya di bumi ini. Berapa banyak lagi malaikat
Bahkan hari ini kita sedang taklim, banyak malaikat yang turun. Ada 70.000 malaikat kloter pertama. Jadi ketika kita mulai tadi, anak-anak ya, mulai salam, protokolnya sudah mulai berdatangan itu para malaikat. Wassabihati sabha, wassabiqati sabqa. Para malaikat berlomba-lomba dengan sangat cepat turun susul menyusul ke bumi, di antaranya menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, malaikat 70, jadi kita penuh nih Bu. Ini nggak ada yang kosong nih, ini malaikat semua nih. 70.000 nih. Ternyata tidak 70.000, datang lagi malaikat gelombang kedua, 70.000 lagi. Karena lihat kiri kanan, di bawahnya udah penuh semua, nggak ada tempat tuh malaikat yang kedua. Maka turun yang kedua ini, nggak ada tempat, ngomong sama yang pertama, numpang bertengger ya. Nah, dia injak pundak malaikat pertama. Malaikat gelombang ketiga turun lagi kloter, 70.000 malaikat, penuh juga, numpang bertengger di pundak kloter kedua ya. Malaikat kloter keempat di pundak kloter ketiga, malaikat kloter kelima di pundak malaikat kloter keempat, DST sampai batas langit dunia. Ngapain malaikatnya Bu? Ikut taklim, ikut belajar? Tidak mungkin. Tidak mungkin ustadz lebih pandai dari malaikat. Malaikat sangat pandai, bahkan tidak ada nafsu, akalnya sangat dalam. Bukan mau belajar dengan ustadz. Malaikat datang ingin karena sangat sayang dan cinta kepada para penuntut ilmu. Beliau sekarang nih lagi bersalawat. Salawatnya bukan kepada Nabi Muhammad, salawat kepada penuntut ilmu. Isinya bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala thalibil ilmi, bukan. Mereka yad'u ajnadiha, merentangkan sayangnya, ridwan li thalibil ilmi, karena sayang kepada para penuntut ilmu, sambil bersalawat dengan 3 doa. Allahumma arhamhum, ya Allah sayangilah seluruh penuntut ilmu ini. Apa doa kedua? Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah dosa-dosa semua penuntut ilmu ini. Kemudian yang ketiga, Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat semua para penuntut ilmu ini. Yang doain malaikat, nggak berhenti-henti. Kira-kira dari tadi mulai protokol sampai nanti selesai berapa kali itu doa setiap malaikat? Kalikan 70.000, kalikan setinggi apa sampai langit dunia. Maka seorang penuntut ilmu yang masuk majelis ilmu dengan dosa sepenuh jagat, keluar dari majelis ini nanti bersih dari segala macam dosa karena diampuni Allah berkat permohonan ampun para malaikat untuk penuntut ilmu. Ini keimanan kita para malaikat. Nah, kita mulai ya. Ada 46 ayat surah An-Nazi'at. An-Nazi'at disebut juga surat Wan-Nazi'at. Dinamai disebut surat Wan-Nazi'at atau An-Nazi'at, pakai waw atau tidak pakai waw. Nama lain surat An-Nazi'at namanya surat As-Sahirah. As-Sahirah ketika dikumpulkan di Yaumil Mahsyar, pada mahsyar. An-Nazi'at disebut juga surat At-Tammah. Nama lain surat An-Nazi'at At-Tammatul Kubra. Banyak namanya ya. Pertama surat An-Nazi'at, kedua namanya Wan-Nazi'at, ketiga namanya As-Sahirah, keempat At-Tammah, nama yang kelima At-Tammatul Kubra. Jadi kalau kita baca hadis, kalau kata Nabi di dalam surat At-Tammah, maksudnya An-Nazi'at. Dalam surat As-Sahirah, maksudnya An-Nazi'at. Dalam surat At-Tammatul Kubra, maksudnya surat An-Nazi'at. 5 ayat pertama pendahuluan yaitu sumpah yang Allah ucapkan
dengan objek sumpahnya para malaikat dengan sifat-sifat dan tugasnya masing-masing. Ya, itu ya boleh kita baca ayat 1 sampai ayat 5. Sudah hafal belum? Anak-anak sudah hafal semua, Bu? Anak saya 46 ayat itu hafal awalan sampai bacaannya. Ya, bahkan faraid aja hafal. Ini bukannya hafal, paham ya. Tadi lihat nggak penampilan para santri menguraikan, menjelaskan masalah faraid. Bapak Ibu, tadi para santri menjelaskan, paham tidak? Jelas tidak? Nanti yang orang tua jelaskan, habis pengajian anaknya wajib setorkan dan jelaskan syarat-syarat bagian pasti para ahli waris sebagaimana tadi dijelaskan. Ya, nanti pas 10 menit dikasih waktu ketemu orang tua, jangan ngobrol dulu, jangan kasih jajanan dulu, jangan kasih apa dulu, ya, jangan kasih uang, jangan kasih jajanan, suruh setor dulu. Saya udah bilang anaknya setor sama Pak Haji Ipung nanti, mana anaknya, atau sama Umi lah, ya. Ya kecil-kecil nanti ahli faraid, karena ulama faraid janggal langka, ya nggak banyak. Ulama banyak, tapi yang alamat ahli faraid sedikit. Oke ya. Jadi nanti terima setoran anak, jangan kasih uang jajan ya sebelum setoran faraidnya. Tapi kalau sekarang uang sedekah keluarkanlah. Uang jajan nanti, uang sedekah sekarang. Tunggu kotaknya lewat. Oke ya, 5 ayat surat An-Nazi'at. Kita baca dulu. Kita awali ta'awudz dan basmalah. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, demi an-nazi'at. An-nazi'at, naza itu sakarat tadi ya, sakaratul maut, naza yaitu mencabut dengan sekeras-kerasnya. An-nazi'at, para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, sekeras-kerasnya. Lalu warqanya apa? Warqa ya gitu sekeras-kerasnya, gimana caranya ya? An-nazi'at sendiri hanya para malaikat pencabut nyawa yang sangat keras, gharqa, dengan sekeras-kerasnya. Wan-nasyitati nashta, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Kira-kira Bapak sekalian, kalau saya itu bapak deh yang dikejar orang sekampung, kira-kira bisa lolos tidak? Bisa Pak? Saya bisa lari kalau dikejar orang paling jauh 100 meter. Setelah itu saya pingsan, digebukin orang ramai. Nabi dikejar orang sekampung pakai tombak, pakai pedang, pakai celurit, dan tak berhasil mereka kejar walaupun Nabi kakinya berdarah-darah. Berarti fisik Nabi sangat gagah. Darah masih menetes dari pelipis yang berdarah, kaki masih mengucurkan darah. Malaikat gunung nawarin, ya Muhammad, Allah mengutus saya ke engkau. Kalau engkau mau, akan aku lemparkan gunung-gunung ini ke negeri mereka, sebagaimana mereka melempari engkau dengan batu. Murka malaikat gunung, ya, marah malaikat gunung karena orang-orang melempari Nabi. Ya, kalau saat itu antum yang ditawarin, Pak, itu orang yang menghina kamu, melempari kamu, saya balas dengan melemparkan gunung Uhud ini kepada mereka. Gimana jawabnya Pak? Ayo silakan, sikat gitu ya, habisi.
baterai udah baterai belum habis nih ya. Cik baterai. Nah Nabi tidak begitu. Kata Nabi, jangan wahai sahabatku. Mereka begitu karena mereka terprovokasi, mereka tidak tahu. Maka Nabi mendoakan, Allahumma hdihim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kepada mereka, mereka tidak tahu. Jadi ada malaikat di sekitar kita, ada malaikat gunung, ada malaikat air, ada malaikat angin, ada malaikat udara, ada malaikat di tanah. Semua ada tugasnya para malaikat itu. Spesial, ada yang mencabut nyawa, ya kan? Malaikat maut nggak jauh dia, ada di sini. Ada tuh dia di belakang bapak tuh, ada tuh. Di samping ibu tuh ada. Iya, selangkah cuma di samping kita, di belakang kita. Dia cuma tunggu perintah, cabut, cabut Israel, cabut. Dia tunggu perintah doang. Udah dekat banget, dekat banget. Apalagi yang bawa motornya ugal-ugalan, dekat banget itu. Nggak punya SIM, sen kanan belok kiri, dekat banget itu, dekat banget ya. Ditinggal tunggu perintah, cabut, malaikat mau. Ini yang ngatur hujan, angin, badai, tidak semua ini malaikat apa? Mikail. Ada yang tugasnya nanti di akhir zaman, tapi sekarang udah siap-siap. Tuh hebatnya. Mungkin 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi tugasnya. Sekarang mulutnya udah di ujung trompet, peniup sangkakala, namanya Israfil. Tugasnya nanti, tapi sekarang udah siap-siap. Matanya menatap ke aras, nunggu perintah. Mulutnya udah di ujung mulut trompet. Napas udah bisa, tinggal tiup aja. Itu malaikat disiplin. Tugasnya nanti, entah nanti atau besok ya, nggak tahu ya. Mungkin 100 tahun lagi, tapi sekarang udah siap-siap. Kayak jemaah di Bekila, pengajian jam 8, jam 6 subuh udah datang. Itu ya, siap-siap. Tapi malaikat itu makhluk yang paling taat, yang harus kita imani ketaatannya. Ada lagi tugas spesial. Ada spesial mencabut nyawa. Nah, panglimanya siapa? Malaikat maut. Malaikat maut bukan satu. Kalau satu namanya malakun, satu malaikat. Malaikat itu artinya semua, banyak. Malakun satu, malakani dua, malaikah banyak. Tapi kita sering sebut satu itu dengan istilah banyak, malaikat Israfil. Padahal satu malaikat, maksudnya malakun Israfil. Tapi udah kadang salah populer, ya udahlah. Kayak kita nyebut ulama, itu kan banyak salah yang populer itu jadi benar ya. Ibu-ibu tadi sebelum sini masak apa Bu? Untuk suami dan anak-anak sarapan masak nasi, makanya makan bubur. Harusnya masak beras ya, tapi masak nasi. Salah nggak? Nah, tapi udah populer, ya udahlah. Nah, ini para malaikat atau para malakun. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa yang sangat keras, sekeras-kerasnya. Banyak, bukan satu. Jadi malaikat maut itu bosnya, tapi para malaikat yang lain banyak, jamak ya. An-nazi'atun, satu malaikat. An-nazi'at, para malaikat, berarti banyak, dan memang banyak. Jadi untuk menghadiri pencabutan nyawa satu orang, malaikatnya banyak. Nah, mereka yang banyak ini, serombongan malaikat banyak yang akan mencabut nyawa satu orang ini, dicabut satu nyawa dicabut oleh banyak malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir itu namanya An-Nazi'at.
Ya, jadi ketika ada orang kafir, orang zalim, maksiat yang akan mati dalam keadaan sakaratul maut, maka seantero langit heboh. Jadi keluar dari ruhnya belum keluar. Seakan kata dengan ruh namanya rih. Apa itu rih? Rih apa rih? Bau. Ruh daya hidup. Rih bau. Jadi sebelum ruh keluar, rih dulu yang keluar. Ada dua rih, ada yang busuk sebusuk-busuknya, ada yang wangi sewangi-wanginya. Jadi roh nanti sebelum keluar, yang keluar lebih dahulu rih. Nah, ketika orang-orang zalim akan dicabut nyawanya, ada malaikat pendahuluan yang datang mendekat. Malaikatnya ya di Sidadun Gilazun Syudul wujuh, malaikat yang sangat kasar, yang sangat emosional. Syudul wujuh, wajahnya hitam, datang berbaris. Mereka berada di sekitar orang yang akan dicabut nyawanya. Nah, ruhnya langsung gelisah melihat banyaknya malaikat-malaikat yang datang. Karena gelisah, dia bergerak ke seluruh tubuhnya, akhirnya mengeluarkan rih yang sangat busuk sampai ke langit. Sampai di langit terciumlah oleh para malaikat langit. Langsung bertanya, ma hadhir ruh? Liman hadhir ruh? Ini nyawa siapa ini? Busuk banget ini, kata malaikat langit. Dijawab oleh malaikat yang pendahulu tadi, malaikat Ghilazun Syidadun Sudul wujuh, malaikat yang keras, yang kasar, wajahnya hitam semua. Itu menjawab, hadir ruh al-asi az-zalim kafir fasik munafik. Ini ruhnya orang zalim, fasik, kafir, munafik, kata orang-orang, kata malaikat yang malaikat pendahuluan ini, bukan malaikat maut nih, kata malaikat pendahuluan ini. Akhirnya malaikat langit pergi ke neraka jahanam. Ngapain? Mengais-ngais dari neraka jahanam, mencari pemukul-pemukul sakaratul maut. Kalau Al-Quran sebutkan wajaat sakratul mauti bil haq. Terus innahu lahu minhu muhit, ya kan? Bukan. Innahu lakum anhu. Anhu apa ini? Pastilah datang sakaratul maut dengan hak yang sesungguhnya dia yang selama ini kalian berlari menjauh darinya, ya kan? Setiap manusia berlari menjauh dari mati. Ada yang mau mendekat ke mati? Ada yang mau mati? Bapak-bapak ada yang mau mati? Bu-ibu ada yang mau mati? Mau nggak? Jawabannya apa? Pertanyaan apa? Jawab apa? Mau mati nggak? Ada yang jawab mau. Sekarang mau tanya, mau mati besok? Mau mati bulan depan? Kalau tahun depan mau nggak? 2 tahun lagi mau? 5 tahun lagi mau? Mau 10 tahun lagi mati Pak? Nah, berapa tahun lagi pun nggak mau. Padahal yang ngomong nggak mau tahu-tahu sore nanti. Ayo, pasti datang walaupun tidak mau. Apa jawabannya yang nggak mau tuh?
belum siap. Kapan siapnya? Tuh, mereka sudah berkumpul, ya. Nah, setelah itu malaikat itu, dalam hadis disebutkan ya, ada hadis menyebutkan ketika kondisi orang-orang kafir mau mati. Kata Nabi, wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghilazun shidadun sudul wujuh. Sesungguhnya hamba kafir apabila akan meninggalkan dunia menuju kepada kampung akhirat, maka turunlah para malaikat langit, malaikat langit ghilazun yang sangat kasar, shidadun yang sangat keras, sudul wujuh wajahnya hitam. Nah, datang mereka duluan. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian barulah datang malaikat maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Sampai malaikat maut itu berdiri di samping kepalanya. Kata malaikat maut, fa yaqulu ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabihi. Keluar engkau menemui Allah dengan kemurkaan, ya, dengan kemarahan dan kemurkaannya. Fatafarraqa fi jasadihi, maka nyawa itu pun pecah di dalam tubuhnya. Ketakutan, saking takutnya nyawa itu pecah berkeping-keping di dalam tubuhnya, sehingga nanti nyawa orang kafir ini dicabut bukan sekali cabut, kan sudah berkeping-keping, dicabut keping demi keping. Tahu pelor Pak? Kalau masuk ke tubuh, satu pelor dicabut, sekali cabut kan? Coba kalau pelornya pecah ke seluruh tubuhnya, gimana? Kecil-kecil diambil sini, operasi sini, terus gitu. Sakitnya luar biasa. Makanya dalam hadis dan banyak riwayat menyebutkan sakitnya sakaratul maut itu seperti ditusuk-tusuk 300 pedang. Pernah lihat orang ditusuk pedang? Dibegal sekali doang ya kali ya. Kemarin anak SD ditusuk sama orang kali kenal, baru pulang ngaji, ditusuk belakang tembus ke jantungnya, mati. Satu. Bagaimana kalau 300 Bu? Ditusuk. Ibu-ibu kan sudah lama pakai jilbab. Ada jarum pentul nggak? Pernah ketusuk jarum pentul? Gimana Bu rasanya kalau ketusuk jempol, jari telunjuknya atau jempolnya sedalam 1 senti saja? Gimana Bu? Bisa ratus. Atau di politik hidup-hidup itu sambil tadi malaikat ghilazun shidadun sudul wujuh yang datang duluan, malaikat raksasa mukanya hitam, dia kasar dan keras. Datang pula para malaikat langit yang terganggu dengan aroma busuk nyawanya, turun mendekati dia dengan pemukul-pemukul yang datang dari neraka. Ngapain? Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 80, ayat 50 dan 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Bahasa Allah, enggak usah. Ini kadang-kadang enggak tahu terjemahnya. Adzabu jahannam, Allah. Jangan. Kalau surga Firdaus baru Allah. Azab jahannam. Ini azab, jangan Allah. Adzabal hariq. Seandainya kata Allah,
walau taro, dan seandainya engkau bisa melihat dengan mata kepala, id yatawaffal ladzina kafarul malaikah, ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum, para malaikat itu memukul-mukul wajah mereka, wajah orang kafir itu dengan apa? Pemukul-pemukul dari neraka jahanam, kepis, pukul. Cuma kita nggak bisa lihat, ini masalah gaib. Wa adbarhum, memukul-mukul punggung mereka. Wa dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Jadi lagi sakit seperti dikulitin hidup-hidup, lagi sakit seperti ditusuk-tusuk di garis pedang, sambil dipukul-pukul wajahnya dan punggungnya oleh para malaikat langit dan malaikat yang syidadul wujuh, wajah hitam tadi. Wadzuqu azab, sambil diteriakin wadzuqu adzabal hariq, rasakan azab yang membakar. Maksudnya ketika sakarat itu sedikit pintu neraka dibuka, diperlihatkan kengeriannya, kedahsyatannya. Keluarlah dari situ bau bangkai yang sebusuk-busuknya dari neraka itu. Panas sepanas-panasnya, terlihat pedihnya orang-orang yang disiksa di dalamnya, dan di antara orangnya dirinya. Ngerinya sakaratul maut. Datang malaikat an-nazi'at. Juga saksikan di surat 6 apa? Al-An'am ayat 93. Kata Allah, walau tara idh zalamuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum apa? Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan seandainya kau bisa lihat dengan mata kepala ketika orang-orang zalim itu sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat memukul-mukul dengan tangan mereka sambil mencaci maki, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian, al yauma tujzauna, ini kau dibalas dengan adzabal hun, dengan azab yang amat hina, bima kuntum taquluna 'ala Allahi ya ghairul haq, karena kalian berkata atas nama Allah yang tidak benar, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong dengan ayat-ayat Allah. Ngeri dah pokoknya. Janganlah ketemu dengan an-nazi'at. Jadi kalau meninggal jangan ketemu an-nazi'at. Ada pencabut nyawa yang lembut, an-nasyitat, sehalus sutra, lebih lembut dari sutra. Saya cukupkan dulu deh, biar pulang nanti pada manyun semua. Tapi berikutnya akan pede setelah an-nasyitat ya. Bagi semua, tajamkan pedang, tajamkan golok, ya bakar sepanas-panasnya di neraka, siapkan pemukul-pemukul, nanti sambitlah dia. Tapi kalau malaikat an-nasyitat, nanti sambutlah dia, akan disambut. Tidak hanya malaikat, ditemani nanti ada banyak yang menemani, yang baik-baik, yang wangi sewangi-wanginya ya, dan dipuji dengan setinggi-tingginya, disambut, malaikat berbaris menyambut dia. Nanti malaikat, kalau orang tertentu sebelum dicabut nyawanya, malaikat maut minta izin dulu, minta izin Pak. Nabi Muhammad ketika mau cabut nyawanya, malaikat maut ya
Memakai pakaian paling indah, pakaian paling bersih, paling rapi, paling wangi. Kata Allah, datangilah hambaku, kekasihku. Ya, kalau dia izinkan, ambil cabut nyawanya. Kalau tidak, kau balikkan ke sini. Siap, kata malaikat maut. Disampaikan, ya Muhammad, saya diperintah Allah, ini bukan maunya saya, ya Muhammad. Kalau engkau izinkan saya cabut, kalau enggak saya balik lagi. Kalau bapak sekalian tawari, Pak, datang malaikat nyamuk, malaikat maut. Kata Allah, hari ini kamu mau dicabut nyawanya. Kalau kamu izin, kalau enggak saya balik lagi. Kira-kira izinin enggak, Pak? Ibu-ibu izinin enggak? Bagaimana Nabi Muhammad? Nah, kita akan saksikan pada minggu depan. Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama setelah iklan 1 minggu ini. Barangkali itu dulu. Ada pertanyaan, ada waktu sedikit. Saya ada tadi di tempat lain jam 10. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kajian ini sangat membuat kengerian ya buat kita agar banyak melakukan banyak perbuatan baik. Karena sakaratul maut itu nyeri dan sangat jeli, nggak bisa dibayangkan seperti apa yang seperti dikulitin, dahsyatnya sangat mengerikan. Tapi ketika saya pernah memandikan jenazah, Ustaz, ada jenazahnya itu tersenyum. Padahal kan ketika sakaratul maut itu sangat ngeri dan ditusuk-tusuk beribu-ribu pedang itu. Tapi beliau tersenyum, Masya Allah. Ini sangat membuat kita bertanya, amalan apa yang dilakukan. Jadi itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Nabi Yusuf dikata-katain mama, ya, atau mama itu ya dikatain ya, Imratul Aziz, masa mau sama budak, masa mau sama budak. Akhirnya si konon kabarnya Zulaikha namanya, tapi hadisnya doang Zulaikha itu. Lebih tepat kita istilah Quran aja ya, Imratul Aziz, istri Perdana Menteri. Dia dikatain mulu, ya, istri-istri pejabat ngatain dia, masa putri kerajaan, istri permaisuri mau sama budak. Dia nggak tahu budak itu siapa wajahnya. Ya sebenarnya kalau budak hitam, legam, pendek, pesek, kan? Jelek lah. Oke deh, diundangnya semua emak-emak itu. Datang tuh mama istri pejabat yang suka ngerumpi sama tim infotainment lah. Wartawan datang semua. Tapi dulu belum ada HP, jadi orang nggak tahu budak itu gimana, fotonya nggak di-share. Nah, akhirnya disiapkan di depan meja makanan, buah-buah, mangga yang paling manis seluruh dunia dah. Siapin. Disiapkan pula pisau yang tajam, setajam-tajamnya, setajam. Lalu kata istri ibu-ibu, silakan dicicip tuh mangga terenak manis, tuh ada pisau kupasnya. Waduh, membayangkan betapa manisnya mangga ini. Udah fly itu ya, udah fly itu, manis banget pokoknya, terbaik dah. Kalau durian itu durian musangking lah ya. Nah, ini enggak, ini mana ada mangga musangking, mana ada. Ya kan? Nah, lagi ngupas, kata istri nanti, ucup, si ucup ya, lewat ya. Jadi ini ibu-ibu, itu ibu-ibu, tengahnya ini catwalk, kucing, jalan kucing. Nah, cup, jalan pelan-pelan kayak kucing, jalan kucing, geol. Nah, keluarlah si cup, nggak mau, dikasih tahu oleh ibu angkatnya begitu, jalan pelan-pelan ya. Lagi asik ngupas mama. Ada bayangan depan kan? Wow, langsung wow. Belum alif batasa belum. Wow, langsung. Karena satu orang teriak, yang lain pada noleh. Akhirnya dengan suara kor, wow.
Salah itu saya wow jadi wow jadi panjang wownya. Kalau wow kan wow gitu, wow nikmat wajib mustaqol kilmi. Lalu jalanlah si Ucup ya, wow manusia apa malaikat ya, cakep nggak Bu? Ganteng nggak? Nabi Yusuf tidak cakep, tidak ganteng. Yang cakep, ganteng suami ibu. Nabi Yusuf itu cakep, ganteng, bukan cakep. Beda, suami ibu cakep. Kalau Nabi Yusuf, monyong-monyong labur aja dah pokoknya. Seandainya ada di suami saya, lepas jempol, tidak akan pernah kusuruh keluar, lepas runjuk, pokoknya di kamar terus dah, nggak boleh pegang kasar tangannya, pokoknya harus lepas semua sampai jari 5, lepas. Saking tajamnya itu, mungkin besi Damaskus ya, baja Damaskus. Masuklah Nabi Yusuf di pintu sana, masih menghayal-hayal. Kata istri nanti, Bu, si ganteng udah masuk. Oh iya. Sakit semua. Sakit nggak tuh? Tapi pas melihat Nabi Yusuf, ya, nah begitulah Bu, yang ibu mandiin senyum itu, dia mengintip sedikit celah pintu surga. Jadi sakitnya hilang, yang seperti ditusuk-tusuk 300 pedang dan dikuliti hidup-hidup itu hilang, terlihat bidadari lagi main ayunan. Lalu dia lihat dada pula ya, senyum ya. Jadi dia bukan senyum sendiri, dia senyum dengan bidadari. Ibu melihat perempuannya, oh berarti dia melihat itu perhiasan yang indah. Itu sebabnya dia wafat husnul khotimah. Kayak orang Hamas dibom Israel, tentara Hamas pecah semua badannya ya, kepalanya muter-muter, kepala doang, badan habis, senyum. Kita tahu nggak ibu, kenapa senyum tuh mujahid itu, tentara Hamas di Palestina dibom Israel? Bukan senyum sendiri, 72 bidadari sudah senyum sama dia duluan. Makanya dia balas senyuman ngelihat bidadari. Kira-kira pas dia bidadari itu sakitnya sakaratul maut masih terasa nggak? Nah itu ya. Dan banyak sudah Allah contohkan para hafiz Quran ketika meninggal. Bukannya sakit kalau dia baca Quran. Baca Quran tentang surga pula. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kita lihat ya, ada ya ulama yang nanti pengajian sebelumnya tolong di share dulu ya, ada video fakta-fakta orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, lagi khutbah, lagi sholat, lagi sujud, lagi kasih nasihat, lagi ngasih sedekah. Ada pula yang lagi maksiat, lagi tidur di atas perut orang lain, meninggal. Waduh, itu malaikat tadi izin bertanya, Buya lah. Ya sekali, kita manusia punya giliran masing-masing untuk menghadapi Tuhan. Apakah malaikat-malaikat yang punya giliran malaikat mana yang pertama dicabut, malaikat mana pencabut nyawa? Yang nanti dicabut nyawanya itu oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa gimana? Kan nanti dia disebutkan semua yang bernyawa akan mati di kiamat kecuali yang dikecualikan Allah. Kita tidak tahu siapa. Ada riwayat Nabi malaikat Jibril. Ada yang menyebutkan malaikat maut. Kalau dia mati gimana? Cara matinya bunuh diri? Tidak, nanti malaikat maut mati dengan kaul, dengan ucapan Allah. Mati kau, mati dia. Jadi Allah yang mematikan malaikat maut dengan kaul, mati kau, mati. Yang mana dulu malaikatnya yang mati? Aduh, saya belum dapat bocoran sampai sekarang ya. Mana yang duluan? Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Izin bertanya, kadang kita sering mendengar ada orang yang mati suri, artinya sudah mati hidup kembali. Apakah malaikat penyayang nyawa itu pernah salah cabut atau bisa menghabis satu orang beberapa kali? Bukan, namanya ruhani.
apa rohani? Dua ruh. Jadi yang mati suri itu satu ruhnya baru dicabut, belum kedua-duanya. Yang satu masih tersisa itu namanya al-hayah, masih ada di tubuhnya. Al-hayah, potensi hidup. Yang dicabut baru satu ruh. Al-idraku silatu billah, itu dicabut. Al-hayah masih ada di tubuhnya. Nah, orang itu baru mati kalau al-hayah itu yang dicabut. Manusia itu terdiri dari akal, nafsu, ruh, al-hayah, fisik. Kalau malaikat, akal, ruh, al-hayah, fisik nggak ada, nafsu nggak ada. Nah, kalau jin ada semua kecuali jasad nggak ada. 4 ada. Kita yang paling lengkap nih manusia ini 5. Akal, ruh, al-hayah. Akal, nafsu, ruh, al-hayah, fisik, jasad. Nah, kita paling lengkap. Manusia ini paling sempurna. Ya. Jadi masih ada tersisa yang mati suri itu. Sama dengan orang tidur. Orang tidur itu sudah setengah mati. Makanya doa tidur, doa mati kan? Apa doanya? Ya. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu. Iya, doa masuk gedung DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Mati kan? Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, kenapa ahya? Karena balik lagi tadi yang sudah setengah keluar, satu ruh yang keluar. Ada ruhani, 2 ruh. Mati suri. Ya, itu loh mati suri. Ada malaikat tidur ya, malaikat pangeran tidur ya di Arab ya. Udah berapa puluh tahun tidur ya. Nah, itu sama itu. Melawan yang batil, insyaallah husnul khatimah. Jadi jangan frustasi, tetap istiqomah bagaimanapun tantangannya, bagaimanapun beratnya perjuangan, jangan mundur. Kita hanya wajib berjuang. Soal hasilnya Allah yang tentukan, takdir Allah. Kita berjuang aja, dakwah aja. Ya, dakwah aja. Tak usah kenal Allah. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Ini para santri disuruh mujahadah, bersungguh-sungguh. Terserah, nggak ngerti nggak apa-apa, minimal belajar itu menghapus dosa. Nah, alhamdulillah dosa diampuni ya, kemudian dapat ilmu ya. Ini santri-santri ini tidak boleh lulus kalau tidak ahli faraid. Dan nanti selain nilai kelas yang bagus, tahfiz Qur'annya mencukupi target, dan mereka harus ahli ilmu faraid. Yang tidak ahli ilmu faraid walaupun hafal 30 juz tidak lulus. Terserah, yang MI juga sama. Ngapain anaknya MI suruh masuk pondok? Ayo, harus ahli faraid. Nah, nanti setelah ini ibu, anak-anak ketemu orang tua, tagih dulu, setor dulu. Nah, setoran penjelasan tentang syarat-syarat bagian pasti ahli waris. Ya. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Selamat berjuang. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa dengan malaikat mautnya, malaikat an-nasyifat yang mencabut nyawa orang beriman dengan selembut-lembutnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.